Sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Ditanya, "Waang makan sahur sama Nabi Zaid?" "Iya, ambo makan sahur sama Nabi." "Bila Nabi bonti?" "Bila Nabi bonti makan?" "Agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh." Agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Setelah dihitung kini, ayatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. 50 ayat itu adalah 10 menit. Itulah dalil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik burung balam menangkap ikan di atas air. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya THR belum cair. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Misalnya saya mau pergi ke Bangkinang. Saya dari Pekanbaru mau pergi ke Bangkinang. Pak Ketua Masjid dari Bangkinang mau balik ke jalan apa jalan? Garuda Sakti. Saya dari Pekanbaru ke Bangkinang, Pak Ketua Masjid dari Bangkinang mau balik ke Garuda Sakti. Kalau bahasa kita apa namanya itu? Selisih. Berselisih. Bahasa Arabnya namanya ikhtilaf. Apa namanya? Ikhtilaf. Maka kita mendengar ada istilah, aku berselisih paham sama dia. Itu arti ikhtilaf. Ini jangan dipasang foto ini. Tak boleh masang foto ini di masjid, karena foto ini berhala. Maka ketika kita mendengar begitu, jangan ditelan bulat-bulat. Yang boleh ditelan bulat-bulat itu bubur kacang hijau. Maka cari maklumat, cari informasi di internet, bagaimana hukum foto itu. Kemudian tanya ke Ustadz, ke Buya. Jangan mendengar satu pendapat. Nah, bagi yang mengharamkan, apa dalil dia? Dalil dia yang mengharamkan semua yang gambar bernyawa haram. Itu bernyawa apa tak bernyawa? Nyawa, kalau tak bernyawa mati. Maka Ustadz Busihat haram. Ustadz Somad haram juga. Ini kata pendapat yang pertama. Kata dia haram karena ini gambar bernyawa. Tapi kita perlu tahu pula pendapat yang satu lagi. Kata pendapat yang satu lagi, bunyi hadisnya apa? Bunyi hadisnya, innal malaikata, malaikat tidak masuk fil buyut, ke dalam rumah, fiha tasawir, kalau di dalam rumah itu ada gambar. Gambar macam mana? Gambar bagaimana yang dimaksud itu? Tengok hadis lain. Hadis lain bunyinya untuk menjelaskan makna tasawir itu, fiha tamasil. Yang dimaksud gambar itu adalah patung 3 dimensi. Kalau disenter ada bayang-bayangnya. Nampak? Ada bayang-bayang. Nampak? Kalau tak percaya matikan lagi.
Ini kalau disenter ada tak bayangnya? Tak ada, karena ini bukan 3 dimensi. Dibentuk dia, dipahat, diukir, dibentuk, dicetak, dari mulutnya, telinganya. Misalnya ada jamaah yang dibuatkannya patung Abdul Somad. Kepala Abdul Somad itu diukirnya, hidungnya, matanya. Apakah patung itu haram? Memang sedap ikan kakap. Ikan kakap di tengah taman. Memang susah menjawab kalau awak belum makan. Ada jamaah yang membuatkan patung. Dibuatnya patung Abdul Somad. Lalu diletakkannya di sini. Apakah patung itu haram? Tengok dulu. Kalau patungnya lengkap dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, baru haram. Kalau patungnya setengah, tidak utuh. Patung yang bagaimana yang haram itu? Utuh, sempurna, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kira-kira kalau dimasukkan ruh ke dalamnya, hidup dia. Itulah yang haram. Tapi kalau patungnya setengah badan, misalnya di rumah ibu, di kamar ada gambar gajah, tapi gajahnya sepotong, kepalanya sama belalainya aja, kakinya tak ada. Yang tak boleh itu utuh. Atau patung Marsha and the Beast, boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi membolehkan boneka Aisyah, istri Nabi punya boneka, Nabi bolehkan. Atau patungnya di kamar dokter. Kamar dokter ada patung, nampak jantungnya, ususnya. Pernah nengok patung? Boleh juga. Patung untuk praktek kedokteran, boleh. Patung boneka anak kecil, boleh. Patung sepotong, boleh. Yang tak boleh itu adalah patung yang utuh, sempurna. Barulah dia haram. Kalau di rumah ibu, di rumah bapak ada patung makhluk bernyawa, patung unta, patung gajah, balik dari sini potong. Ada patung unta, potong setengah. Tinggal yang ekornya buang, gulai. Tinggal yang kaki depan ke kepala, itu boleh. Nah, dalam hal pendapat tadi, yang ini mengatakan tak mau tahu. Yang penting asalkan gambar, haram. Kalau yang ini tengok dulu. Yang haram itu adalah patung. Patung pun kalau sempurna, patung untuk anak kecil boneka, patung yang sepotong, patung untuk dokter kesehatan, patung untuk bahan praktek, maka tidak termasuk dalam yang dilaknat Allah. Di antara dua pendapat tadi, ibu bapak condong pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Saya tak ada maksud. Bukan berarti mentang-mentang di gambar saya lalu saya bilang ikut pendapat saya. Tidak. Karena standar kita adalah kebenaran dan kekuatan dalil. Orang-orang yang mengatakan gambar ini haram, gambar ini haram. Nanti sampai dia pesawatnya mendarat, panjang umur sehat badan, mudah-mudahan pesawat kita mendarat di Madinah. Sampai di Madinah, turun di airport Madinah, ada 3 gambar besar. Yang pertama King Abdul Aziz, yang kedua anaknya Raja Salman bin Abdul Aziz, yang ketiga cucunya Raja Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. 3. 1 King Abdul Aziz, 2 Raja Salman bin Abdul Aziz, 3 Raja Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kira-kira yang mengharamkan gambar itu berani tak dia nunjuk? Aku haram kok.
Kenapa foto Ustadz Somad haram? Kenapa foto raja itu haram? Sumbek kan kau dikuncung. Jelas? Kalau tak jelas saya ulang sekali lagi. Itu tentang masalah gambar. Ambo kasih contoh lain. Sallu sunnatan tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Yang satu mengatakan tidak boleh. Jangan tambah-tambah ibadah, nggak perlu pakai bilal. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tegak, Allahu Akbar, diganti. Yang kedua ini mengatakan kita tidak menambah-nambah ibadah, karena yang dimaksud menambah ibadah itu adalah menambah sholat tarawih, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnatnya dari takbiratul ihram sampai sah. Lalu kenapa pakai bilal? Karena banyak jamaah di belakang mengantuk, termasuk saya tadi mengantuk. Tak ingat ini udah berapa rakaat, ini tarawih apa witir. Laki-laki beda sama perempuan. Kalau laki-laki dia segan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Ditanya kawan sebelah, ikut tarawih apa witir? Tanya sebelah, awak gini kau tarawih apa witir? Sembahyang aja lah. Kalau ibu-ibu tidak, dia tak mau takbir, dia tanya dulu, Pak Imam, ikut awak gini kau sembahyang tarawih apa witir? Maka kata imam, witir 3. Sekarang saya tanya, bagus Bilal mengatakan sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah, atau bagus tak usah pakai itu, tapi ditanya witir 3. Bapak Ibu pilih pakai Bilal atau tak pakai Bilal? Jangan deh aku yang ceramah sampai begitu. Aku sedang mengajak kita berpikir. Jangan mudah mendengar doktrin. Pikir baik-baik. Makanya waktu Tuhan membagi otak itu datang. Jangan hanya waktu bagi sembako yang datang. Berpikir. Jangan mudah kita haram kata orang, haram lo ketawa. Di mana lo tak haram? Yo, tanya. Masalah patung dah, masalah Bilal sudah. 3. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jangan pakai tasbih-tasbih. Ini pakai tasbih-tasbih ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jangan pakai tasbih-tasbih. Kata kelompok yang ini jangan pakai tasbih-tasbih. Kata yang kelompok Iko, waktu sesudah salam di Masjidil Haram, sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Mereka duduk istirahat. Di ayatnya panjang, bonek, letih, mereka duduk istirahat. Waktu duduk istirahat itu sebagian makmum tawaf. Sebagian makmum tawaf. Apa yang dibaca waktu tawaf? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai ke rukun yamani, ke Hajar Aswad. Ubah tasbihnya jadi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waktu duduk istirahat. Sekarang mau tanya, apakah orang di Makkah mengisi duduknya dengan tasbih dan doa?
Memang susah ceramah kalau dokek-dokek ayo ya. Lama aku ndak lu konsen ya pikirnya gorden belum berganti, toples, kue ayo. Ambo ceramah, ambo kalau ceramah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Itu sodo orang dah cita takwa. Ambo ingin kita kok mengaji, faham masalah. Kalau masalah, marilah kita bersilaturahmi, berkunjung-kunjungan ke tetangga. Itu tuh tak ayo tetangga. Ambo ingin awak kok mengaji paham. Sebab di Pekanbaru kok kini sedang diserang oleh paham-paham. Awak tidak paham. Akhirnya gagal paham. Maka Ustaz Somad datang supaya awak. Iya ceramah Ustaz kok berat, kami mau ceramah yang ringan-ringan aja. Undang Ustaz lain. Undang, memang yang berat-berat aja. Masalah patung sudah, masalah Bilal sudah, masalah tasbih sudah. Joleh pernah joleh? Joleh. Kau yang anak-anak sekolah ingat baik-baik. Nanti selesai kau ambil suhu muko, ambil ulang tadi yang bertanya. Kau patung apa enggak? Joleh kan? Pakai Bilal boleh apa enggak? Joleh kan? Tasbih di sela-sela tarawih boleh apa enggak? Joleh. Masalah yang keempat. Masalah keempat. Naulis saum yarhamkumullah. Nawaitu sauma wadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillah ta'ala. Jangan niat tak perlu diucapkan di mulut, niat cukup di hati saja. Macam mana bunyinya? Ya, di hati tidak bunyi. Usolli sunnat tarawih. Tak boleh pakai usolli tak boleh. Niat dalam hati saja. Kata kelompok itu. Itu maka dari tadi tak diisi ayat. Jangan diisi. Payah mau mengucap. Kata kelompok ikon tak boleh pakai nawaitu sauma ghadin, tak boleh. Nawaitu sauma ghadin bid'ah. Usolli fardal maghribi, jangan. Kata itu. Tapi kata pendapat yang lain, datang sahabat Nabi. Labbaik Allahumma subrumah. Ambo hajikan subrumah. Ambo hajikan subrumah. Sahabat bertanya, ambo hajikan subrumah. Nabi bertanya ke orang yang menyabit. Nabi bertanya ke sahabat yang mengatakan, saya hajikan subrumah. Wah, englah haji belum? Kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Subrumah itu siapa? Subrumah itu saudara saya yang menghajikan saudaranya. Saya hajikan, saya berniat menghajikan Pak Yusuf. Saya berniat menghajikan Ustadz Busihat. Nabi tak melarang. Nabi cuma bertanya, siapa subrumah? Subrumah saudara saya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Pertanyaannya, dalam haji boleh tak melafazkan niat? Boleh. Labbaik Allahumma hajja. Ambo berniat melaksanakan haji. Dalam haji, maka dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam iktikaf dikiaskan kepada haji karena sama-sama ibadah. Makanya di Masjid Agung An-Nur di pintu tuh kadang-kadang tertulis
nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Tulis di pintu itu kadang-kadang. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Jadi dalam masalah ajaran Islam ini tidak semuanya sepakat satu pendapat, tapi ada juga yang ikhtilaf. Saya tidak mau berniat dilafazkan Pak Ustaz, ya diam saja. Tapi menyalahkan orang yang melafazkan itu tidak benar, karena ulama mengambil dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka kitab fikih sampai mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Hukum melafazkan niat boleh untuk menolak was-was, lidaf'il was-wasah. Itu tadi maka imam menyuruh apa lafaz kalimatnya tadi? Rahimallahu liman nawalis shaum. Allah merahmati orang yang berniat puasa. Nawaitu shauma qadinan ada ifadhishan. Kenapa mesti? Karena banyak yang tidak melafazkan niat. Besok pagi ditanya kawan, "Wah, niat di mana?" Niat apa enggak? Contoh sembahyang. Sembahyangnya sembahyang apa? Maghrib. Wajib apa sunat? Wajib. Berapa rakaat? 3. Jadi imam apa jadi makmum? Makmum. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmum. Untuk apa dilafazkan? Menolak was-was. Sebab kalau tidak awal lapaskan, tidak semua orang hatinya kuat semayangnya. Allahu Akbar, berkata dalam hatinya, kok maghrib apa isya? Jadi imam apa jadi makmum? Apalagi jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir, itu mesti kuat. Makanya dalam mazhab Syafi'i takbirnya panjang, karena memasang niat itu dalam takbir. Allahu Akbar. Ambo sembahyang tarawih sunat 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala, qasad ta'arad ta'yid namanya. Allahu Akbar. Kenapa imam di Masjidil Haram itu takbirnya pendek, Ustaz? Allahu Akbar. Karena mazhab Hambali niatnya sebelum takbiratul ihram. Sedangkan awak mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Ibu bapak niatnya kapan? Ambo sesudah takbiratul ihram batal. Sebelum takbiratul ihram berniat. Berarti mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Hanafi, Hambali, Maliki sebelum takbiratul ihram. Mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Lah takbiratul ihram witir apa tarawih ya? Witir aja lah. Batal. Karena makna niat adalah al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Niat yang sejalan dengan perbuatan. Sejalan niat dengan perbuatan. Allahu Akbar. Ada berapa masalah kita kan? Sampai masalah patung, masalah Bilal, masalah tasbih, subhanal malikil ma'bud, masalah usolli, masalah nawaitu shauma wadid. Kok makin banyak, kok makin payah nginget ya kok. Berikutnya masalah yang ke-5. Masalah yang ke-5, apa namanya? Sirine. Apa lagi sak? Batuk pula ambo dari sirine kok. Izin minum kajap ya. Bismillah.
Waktu azan subuh menurut Kota Pekanbaru adalah jam 5. Azan subuh 10 menit sebelum azan subuh berbunyi sirine. Apa namanya? Imsak. Apa lu sirine? Imsak namanya. Enggak ada, kata Iko enggak ada imsak. Enggak ada imsak enggak ada. Kata Iko imsak tuh ada, Wak. Imsak tuh ada. Mana dalilnya? Imsak tuh mana dalilnya? Sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit ditanya, "Wa'ang makan sahur sama Nabi Zaid?" "Iya, ambo makan sahur sama Nabi." Bila Nabi Bonti makan agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Setelah dihitung kini, ayatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. 50 ayat itu adalah 10 menit. Itulah dalil Apa guna imsak? Ambo tinggal di Maroko 2 tahun. 2006, 2005, 2004, 2006. 2004 ambo sampai 2004, 2005, 2006. 2 tahun saya di Maroko. Maroko mazhabnya Maliki, tidak ada imsak. Imsak hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak ada sirine, tidak ada. Jadi kami makan. Pas sedang makan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok hebatnya mazhab Syafi'i. Kelebihan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, al-ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Bayangkan kalau azan subuh mulut awak bisi nasi, awak tolan atau awak muntahkan? Tolan, bakal puasa. Awak keluarkan, awak muntahkan, masih tersangkut cabai belacan, ikan teri, maco, ikan pantau. Maka yang paling hebat adalah imsak. 10 menit sebelum azan subuh sudah gosok gigi dan bersih. Jangan mendengarkan satu pengajian, jangan mendengar cakap 1 bulan-bulan. Bandingkan, pikirkan, tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam masalah usolli, dalam masalah tasbih, dalam masalah bilal, dalam masalah melafazkan niat, dalam masalah foto, itu banyak ikhtilaf. Yang tidak ada ikhtilafnya apa? Memboli pelapon, kok tidak ada ikhtilaf. Iko memboli pelapon, kok tidak ada ikhtilaf. Sepakat sampai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali wajib memboli pelapon. Mana kotak stokak? Sebarkan kotak-kotak. Bilole jamaah ramai-ramai datang. Kotak infak, jalankan. Kalau jamaah kok awak sedang isi pengajian, tidak ada disebar. Sudah itu nanti, kalaulah kemarin kepongak nanti. Sedang banyak jamaah, enggak sebarkan kotak. Mbak selesai pelapon. Potong itu Ustaz, aduh, enggak ada kalian sebarkan. Itulah awak undangnya sekali lagi. Mana udah dapet kalian? Memang senang mengundang Ustaz Abdul Somad kok. Menitik air mata darah, enggak akan dapet kalian jadwal. Sedang adu apa? Mana sebarkan kotak-kotak sebanyak-banyak. Itu lagi. Ke awak pula pertama kotak tidak. Ambo menyumbang untuk atoko 5 juta. Nanti ambo bukan minta disorak, kalian lebih lagi biar selesai.
Nanti yang mau transfer, mintakan Ustaz Jamal nomornya ke Pak Yusuf. Nanti yang mau transfer. Itu ndak ada ikhtilaf. Tentang memasang pelapon pun ndak ada ikhtilaf. Wajib solonya. Adapun tentang masalah-masalah tadi, 5 masalah. Tadi yang memulai tausiah jam 9. Kinilah jam 9 sampai 10. Sudah sampai 10 menit ambo ceramah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tak boleh berzikir bersama-sama beramai-ramai. Katanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bertasbih bersama-sama beramai-ramai bid'ah katanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tak boleh beristighfar beramai-ramai bersama-sama pakai suara keras katanya. Kok sumber masalah? Tapi kalau ndak ada ini, ndak ada bahan ceramah. Apa lagi mesti yang mau sampaikan? Jadi yang mau memang sukunya kuat. Nah, ingat baik-baik jawabannya. Iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku berzikir sendirian, aku akan menyebut dia sendirian dalam diri. Kata Allah dalam hadis qudsi. Iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir beramai-ramai. Tengok bunyi hadis. Iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir beramai-ramai, zakartuhu fi malain khairum min malaihim. Aku akan menyebut mereka di majelis yang lebih ramai bersama malaikat. Dari hadis ini, dari hadis yang Amba bacakan tadi, zikir beramai-ramai itu ada apa tidak ada? Kalau tidak ada, lembu buku puasa, tidak tertangkap yang ini hadis. Hadis yang kedua ada dalam Musnad Ahmad bin Ambal. Nabi datang melewati sahabat sedang berzikir beramai-ramai. Apa kata Nabi? Tadi malaikat baru saja turun dan malaikat berkata, "Qumu maghfuran lakum." Ketika kalian berzikir beramai-ramai dan saat kalian berdiri, maka dosa-dosa kalian tanggal dan lepas. Hadis tentang zikir beramai-ramai. Hadis yang ketiga tentang zikir beramai-ramai. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yatufuna 'alal ardh. Malaikat yang berkeliling di atas dunia kok, di atas bumi kok. Begitu yang menengok ada majelis zikir, malaikat itu duduk bersama majelis zikir dan memanggil majelis yang lain.
panggilnya majelis yang lain dan mereka duduk bersama. Apa kata mereka? Halumu ila hajatikum, mari kemari, inilah hajat yang kalian cari, duduk bersama majelis zikir. Berapa hadis tentang zikir bersama-sama? Disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti tentang zikir jahar. Banyak sekali hadis-hadis tentang zikir jahar. Kenapa tak usah sebutkan semua? Dah ingin. Bacalah kitab zikir jahar yang disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas ditanya, "Hai Abdullah bin Abbas, ya, apa yang engkau tengok?" Kata Abdullah bin Abbas, "Saya tahu Nabi dan sahabat sudah selesai sembahyang di masjid karena saya mendengar takbir dari luar masjid." Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara takbir dari dalam masjid, tidak ada mikrofon. Nah, sekarang mau matikan mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang luar dengar apa tidak? Dengar. Begitulah bunyi mereka dulu bertakbir dalam masjid, sebelum ada mikrofon. Kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah, kok mikrofon kok bid'ah. Saya tidak akan pernah muak menjelaskan tentang usolli, menjelaskan tentang zikir bersama, menjelaskan tentang maulid Nabi, menjelaskan tentang nisfu Sya'ban, menjelaskan tentang talqin. Kenapa Ustaz Somad tidak bosan? Karena mereka juga tidak pernah bosan membid'ahkan kita. Lama-lama bosan boleh. Apa lagi boleh lama? Pagi, petang, siang, malam bid'ah, 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 mempokak nih mau bid'ah. Amalan nenek moyang awak dianggapnya inyolan Islam. Dan bapak ibu yang ada di sekitar Masjid Raudhatul Jannah ini, kalian bertetangga langsung dengan ruangan supo bid'ah bid'ah. Kalau aku jauh di rumahnya, kalian gua hadap-hadapan gua, buka pintu pagi bid'ah 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 bid'ah. Oh, kalau enggak kue, untung ada Buya Busihat kuenya. Awak doakan Buya panjang umur sehat. Nanti ikut. Orang yang dibid'ah-bid'ahkan itu pertama kali mengamuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi kalian berzikir di Masjid Raudhatul Jannah? Iya. Itu zikir bersama itu bid'ah. Waktu dibid'ahkan pertama kali ngamuk. Lama-lama inyolong bid'ah. 3 prosesnya. Pertama waktu dibid'ahkan doang mengamuk. Yang kedua ragu. Yo pindah. Bertanya enggak mau, baca enggak mau, mengaji enggak, santren enggak. Sesudah hari ketiga inyolong bid'ahkan doang. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Awak berzikir itu bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk mengusir hantu, suster ngesot, jembalang tanah, nyiblorong, mak lampir. Iya Pak Ustaz, tapi ini coba baca ayatnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam hati, jangan kuat-kuat. Nih ayatnya jelas. Berzikir dalam hati, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. 3 jawab. Jawab yang pertama, ayat wazkur rabbaka fi nafsika itu ada ayat sebelumnya, jangan dipotong, jangan disunat. Apa ayat sebelumnya? Wa iza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik.
wa ansitu diam la'allakum turhamun. Barulah masuk ayat tadi. Wazkur rabbaka fi nafsika, berzikir dalam hati, jangan kuat-kuat. Kalau ada orang baca Quran. Tadi ada qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada orang zikir Quran. La ilaha illallah. Tak boleh karena ada orang baca Quran. Dua, jawaban yang kedua. Zikir kuat-kuat itu tidak boleh di Makkah zaman Nabi. Kenapa tak boleh zikir kuat di Makkah? Takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di ketitiran ini. Ketitiran ini kalau tidak mengaji kalian serius, nanti kalian keteteran. Menghadapi kelompok. Bukan mau jalan tuh, jalan keteteran. Kalau kalian tak mengaji serius. Ambo pesankan di Masjid Iqa setiap sebulan seminggu sekali loh, pada seminggu sebulan sekali datangkan Ustadz Al-Mabdinar, minta nomornya Ustadz Jamal, dibahas sodo masalah yang dibid'ah-bid'ahkan orang. Minta Ustadz Al-Mab mengaji ke Iqa seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nama kajiannya kajian bid'ah. Dia dicolehkan ya sodo. Sebab kalian kalau tidak mengaji di Iqa, habis Masjid Iqa diambil. Pertama-tamanya pura-pura jadi muazzin dulu. Lama-lama mengintai-intai bila imam tidak datang. Lama-lama diambilnya masih lagi. Tidak percaya cakap ambo kok, cobalah. Dalil yang ketiga. Dalil yang pertama, tidak boleh berzikir kuat kalau ada orang baca Quran. Yang kedua, zikir kuat tidak boleh di Makkah zaman itu sebab takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Yang ketiga, tidak boleh zikir kuat. Zikir kuat itu untuk kita umat Nabi Muhammad. Sebab kita masih ada was-was. Mengusir was-was dengan zikir kuat. Cara mengusir was-was, kalau ada was-was, zikir kuat. Tapi Nabi Muhammad tak perlu. Karena Nabi tidak ada lagi was. Kita kalau ada was-was, itu dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dikuatkan itu untuk menghalau was. Makanya kalau ada orang was kena penyakit godaan setan, was-was. Nah, bacakan kue kuat-kuat ke telinga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Halau hantu setan. Jam 10 kurang 10. Sobek waktu berjalan di Masjid Rawdatul Jannah. Tak ada pelapon. Kadang di tempat lain lama tuh ceramah. Kok jam lah sejam.